Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sanku, dimanapun kalian berada, bertemu lagi bersama kami, San Chapter Kuningan. Pada kesempatan kali ini, kami mengadakan podcast terkait dengan Hari Anak Nasional. Jadi, dalam memperingati Hari Anak Nasional yang bertepatan tanggal 23 Juli 2021, kami mengadakan podcast dengan tema Urgensi pendidikan anak sebagai generasi penerus bangsa. Nah, alhamdulillah di sini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat cantik dan luar biasa ya, Sobat Sanku. Oke, mungkin langsung saja kita kenalan ya, karena kalau saya secara pribadi sepertinya sudah mengenal ya, tapi belum dekat gitu. Biar lebih dekat, langsung aja kita kenalan nih sama narasumber pertama. Oke, silahkan kepada Teh Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ratna Komalasari. Saya dari Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Saya dari Prodi PGSD. Saya di sini mewakili Hima PGSD. Dan perkenalkan, nama saya Vira dari Universitas Kuningan. Di sini saya mewakili dari BEM Universitas Kuningan, dan saya pribadi sedang belajar di pendidikan ekonomi. Oke, terima kasih, sangat luar biasa sekali ya teteh-teteh yang hadir di tengah kita pada kesempatan kali ini. Nah, mengenai Hari Anak Nasional tentunya menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita bahas sebagai generasi muda. Pada kesempatan kali ini dengan mengangkat tema urgensi pendidikan anak sebagai generasi penerus bangsa, kita mengambil beberapa rumusan masalah yang akan dibahas. Yang pertama itu mengenai Hari Anak Nasional sendiri, kemudian yang kedua, permasalahan apa sih yang sebenarnya ada di masyarakat terkait anak-anak. Kemudian yang ketiga ini, bagaimana solusi dari para teteh ini untuk menyikapi masalah tersebut. Kemudian yang keempat ada bagaimana sih cara mengedukasi anak-anak ini melalui pendidikan karakter. Kemudian yang terakhir nih, ada peran apa sih yang kita dapat lakukan sebagai generasi muda untuk berperan penting dalam pendidikan anak sebagai penerus bangsa. Mungkin langsung saja ya Teh ya, kita diskusi gitu. Nah, terkait dengan Hari Anak Nasional, kalau kita bilang urgensi itu memang kalau kita melihat keadaan situasi dan kondisi sekarang, sepertinya pandemi ini membawa pengaruh yang sangat sangat sedih gitu ya kita, apalagi sebagai generasi muda yang memang berkecimpung di dunia pendidikan gitu ya Teh istilahnya. Mengingat pendidikan anak ini merasakan seluruh Indonesia ya, merasakan kesedihan yang sama karena memang pandemi membawa kelumpuhan bukan hanya dari sektor pendidikan, ekonomi, kemudian sepertinya semua orang merasakan ini gitu. Kalau dibilang urgent, ya memang benar-benar urgent banget gitu. Apalagi yang namanya anak-anak, pembelajaran daring sepertinya memiliki problematika tersendiri gitu ya. Oke, mungkin langsung saja kita bahas nih pembahasan yang pertama. Kira-kira menurut Teteh sendiri mengenai Hari Anak Nasional itu seperti apa? Mungkin boleh dari Teh Vira dulu. Dari saya sendiri, sebenarnya Hari Anak itu perlu dan sangat penting ya. Kalau dikatakan urgent, memang urgent banget karena selain penerus bangsa, anak itu kan apa ya? Kita bentuknya itu dari orang tuanya. Misalkan saya membaca beberapa website, katanya Hari Anak itu sebelumnya itu ada dari KOANI kalau tidak salah, itu mencetuskan Hari Kanak-Kanak Indonesia pertamanya itu seperti itu. Terus pada era Soekarno itu ditetapkan pada tanggal 1 sampai 3 Juni. Dan sekarang pada Orde Baru kepemerintahan Soeharto mengubahnya menjadi Hari Anak-Anak Nasional gitu ya Teh. Kayak gitu. Tapi saya menanggapinya emang urgent banget anak ini karena bisa kita lihat keadaan sekarang juga si anak itu emang benar-benar perlu perhatian khusus, apalagi keadaan pandemi kayak gini, kayak benar-benar harus banget diperhatiin kayak gitu ya Teh. Mungkin itu dari saya. Oke, dari Teh Ratna. Oke, dari Teh Ratna gimana nih terkait dengan Hari Anak? Oke. Kalau menurut saya sendiri mengenai Hari Anak, apa yang tadi yang disampaikan oleh Vira.
Vira itu sebagian saya pernah baca gitu kan. Cuman yang saya baca lagi pada saat itu di Orde Lama, pada saat pemerintahan Soekarno, itu memang bahwa eh, Hari Anak Nasional itu adalah hari kanak-kanak Indonesia. Nah, namun pada saat itu sangat sulit dan tidak ada tindak lanjutnya lagi dari Hari Anak-anak Indonesia itu. Maka pada saat pemerintahan Soeharto itu pada saat itu keluarlah keputusan presiden itu pada nomor 44 pada tahun 1984, di mana di situ keputusannya bahwa Hari Anak Nasional itu jatuh pada tanggal 23 Juli. Nah, kenapa kok tanggal 23 Juli? Kenapa nggak tanggal 1, tanggal 3, bahkan tanggal 19 atau tanggal lainnya ya? Apakah ada yang spesial dari tanggal 23 Juli itu? Nah, itu pasti kan masih menjadi pertanyaan. Namun di situ juga saya membaca bahwa kenapa keputusan itu jatuh pada tanggal 23 Juli itu dikarenakan tanggal itu diselaraskan dengan pengesahan undang-undang tentang kesejahteraan anak itu pada tanggal 23 Juli tahun 1979. Nah, di situ juga akan menjadi sebuah pertanyaan. Kenapa sih kok harus ada peringatan tentang Hari Anak Nasional gitu kan? Nah, pada saat itu Soeharto itu tidak hanya semata-mata ia menginginkan adanya peringatan. Pada saat itu beliau menilai atau beliau itu menginginkan bahwa anak-anak itu merupakan aset bangsa yang sangat berharga untuk memajukan bangsa Indonesia. Seperti itu. Oke. Ini sepertinya luar biasa sekali ya kalau kita berbicara mengenai sejarah Hari Anak, bahkan diperingati bukan hanya sebagai peringatan saja. Tadi sudah dipaparkan bahwasanya memang memiliki sejarah tersendiri dari Hari Anak ini. Nah, sekarang mungkin kita akan membahas mengenai permasalahan anak yang ada di lingkungan teteh-teteh sekitar gitu ya. Misalnya permasalahan yang dialami oleh anak-anak, baik itu maupun anak pendidikan anak usia dini atau misalnya anak sekolah dasar, sekolah menengah pertama mungkin sampai sekolah menengah atas. Karena usia anak-anak itu mungkin bisa dikatakan 17 tahun ke bawah gitu ya. Belum memiliki KTP sepertinya. Oke. Gimana nih permasalahan mengenai pendidikan yang terjadi di masyarakat khususnya pada anak-anak di lingkungan sekitar? Mungkin dari Teh Ratna dulu, Bang. Oke, problematika yang ada saat ini ya di lingkungan. Kebetulan saya terjun sendiri langsung ke pendidikan. Saya terjun ke pendidikan walaupun saya di PGSD, tapi saya terjun di pendidikan anak usia dini. Nah, semasa saya selama 1 tahun, pengalaman saya selama 1 tahun saya berada di lingkungan pendidikan. Kebetulan saya memang bukan profesi mengajar di situ. Saya jadi kepala sekolahnya sendiri. Menurut saya problematikanya itu yang pertama itu proses penyampaian si guru terhadap anak. Karena proses penyampaian guru kepada anak itu berpengaruh besar terhadap daya kritis anak dan kepintaran si anak. Kenapa saya bisa berbicara seperti ini? Kebanyakan guru itu melakukan metode-metode atau kurikulum-kurikulum yang lalu. Dia tidak memperbarui. Harusnya yang saya tanggapi yang harusnya itu setiap hari itu guru itu harus merevisi kurikulum. Nah, kira-kira hari ini tuh KD-nya apa sih? Nah, materinya apa? Temanya apa? Terus sasar tujuan kita tuh kemana? Nah, kira-kira proses pembelajaran yang emang sekiranya menarik itu seperti apa? Nah, terus kita tuh harus menyiapkan bahan-bahan apa aja sih untuk mendukung pembelajaran kita sehingga kita itu bisa sampai kepada tujuan kita. Nah, contohnya seperti ini. Pada anak usia PAUD itu umur 3-5 tahun yang ada di sekolah saya itu kan ada pembelajaran mengenai tentang kendaraan. Si guru itu kebanyakan
melakukan teori ceramah dibandingkan praktek. Sedangkan di usia-usia seperti itu harusnya dikasih bukti. Jadi harus ada contoh. Iya, pembutuhan yang konkret. Jadi tidak hanya ceramah. Metode ceramah yang menurut saya di usia yang masih anak-anak itu lebih suka ada pembuktiannya dibandingkan hanya omongan. Karena mereka itu kayak seperti membayang-bayang, wah kereta tuh kayak gimana ya, lah ini kok kayak gimana. Terus kan kebanyakan guru-guru tuh cuma nulis Budi pergi ke pasar naik delman. Nah itu kan harusnya delman itu apa, bentuknya seperti apa, itu fungsinya apa. Jadi ketika itu saya berpikir ini perlu untuk semuanya ya, seluruh Indonesia ini perlu adanya pembelajaran terhadap guru. Jadi dan saya juga ingin kalau guru itu lebih diperhatikan, jangan sampai ada double jabatan. Nah, faktor itu yang membuat guru itu tidak profesional dan tidak konsisten dalam mengajarnya menurut saya. Karena kenapa yang saya lihat juga kebanyakan guru yang ngajar di kelas dia juga menjadi operator. Jadi tugas dia itu bercabang sehingga dia tidak bisa mempersiapkan esok akan belajar apa. Seperti itu. Itu yang problem yang sangat-sangat belum bisa dipecahkan sampai sekarang ini. Kecuali diri kita sendiri dan tergantung kepengurusan di lembaga tersebut. Nah, dari sini saya ingin sekali mengajak semua guru-guru Indonesia khususnya itu lebih konsisten dan lebih kreatif lagi memperhatikan psikologi anak. Jangan sampai mengajar hanya untuk menggugurkan tanggung jawab agar mendapatkan gaji. Seperti itu. Terus yang kedua itu ada proses interaksi antara siswa. Dalam setiap pengajaran itu kan otomatis ada proses interaksi. Biarkan itu siswa itu mau nakal seperti apa, biarkan itu cara mereka beraktif. Jangan sampai diam, jangan seperti itu. Itu akan merusak psikologinya menurut saya. Ketika si anak itu tidak bisa diam, coba rangkul gitu kan. Karena kan guru gak sabaran gitu kan. Gak semua guru itu sabar. Karena kalau misalnya udah kesel diam, kalau enggak ibu gini. Nah itu sebenarnya nggak boleh. Jadi kalau misalnya anak yang aktif itu sok diajak ke depan dan biarkan dia yang mempraktekkan, itu akan lebih dia itu lebih senang. Dan gitu pun anak-anak yang lainnya bakal terpicu, wah kok temen aku bisa, kok aku nggak bisa. Itu akan memunculkan motivasi menurut saya. Nah terus yang selanjutnya itu kualitas pemberdayaan sarana dan prasarana elemen dalam pembelajaran. Nah ini itu harus sangat diperhatikan oleh lembaga, khususnya itu dari kepala sekolah, entah itu yayasan atau enggak. Jadi jangan sampai si guru itu sudah kreatif, guru itu sudah meluangkan waktunya itu untuk metode pembelajaran besok apa, tapi di sekolah itu tidak memadai. Nah, di sini juga harus ada kerjasama antar lembaga dan guru. Jangan sampai si guru aja yang aktifnya. Ini untuk kemajuan anak-anak Indonesia. Mungkin itu saja, nanti akan dibahas ya selanjutnya oleh Teteh. Oke, mungkin dari Teh Vira gimana nih terkait dengan masalah pendidikan anak yang terjadi di masyarakat? Mungkin tadi dipaparkan sangat luar biasa sama Cara ya, iya jelas sekali. karena beliau lebih berpengalaman mungkin di bidang lebih expert gitulah di bidang tadi PGSD ya Teh ya. Tapi mungkin problematika dari saya sendiri melihat keadaan sekitar di masyarakat itu sekarang, apalagi ketika keadaan pandemi ini udah kurang lebih 1 tahun. Ya, hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun setengah gitu ya. Kita tuh problematika yang paling urgent itu sudah menjadi rahasia umum, yaitu ini Teh, kehilangan satu generasi. Iya. Pasti kita sering banget dengar kita tuh sekarang lagi masa pandemi dan kehilangan satu generasi. Ini menjadi problematika yang sangat urgent menurut saya, karena emang gimana ya, apalagi pada usia-usia 5 tahun ke bawah atau bisa kita katakan golden age gitu ya Teh. Kita tuh harusnya bisa membentuk, masih mudah dibentuk
Tetapi ketika kita sekarang pandemi, anak-anak itu belum bisa apa ya? Iya, belum bisa dibentuk gitu. Kayak istilahnya tuh emang bener-bener kehilangan satu generasi tuh bener-bener iya gitu. Kayak gitu sih. Terus mungkin sekarang tuh kayak pembelajaran online menjadi apa ya? eh, Kayak menjadi apa ya? Bungkus dari pembelajaran online, padahal si anak-anak itu banyaknya nge-game atau main medsos kayak gitu Karena kan. menggunakan gadget itu Iya. pelajaran Nah, di mereka. situ kita sebagai orang tua, kita sebagai kakak, kita tuh harusnya menjadi guru di rumah atau menjadi apa ya? Pemerhati lah istilahnya kayak gitu. Apalagi anak-anak itu emang mudah sekali terpengaruh gitu. Ada ini ngikut, ada ini ngikut kayak gitu. Tutur kuning Iya, kalau kata tutur orang kuning. Sunda mah ya. Nah, kayak gitu problematika yang sangat urgent menurut saya. Oke. Oh boleh, silakan. Oke, di masa pandemi ini memang bisa dibilang dunia pendidikan itu menurut saya sangat rugi, sangat rugi. Di sini sangat-sangat. Kenapa? Saya sebenarnya kurang setuju dengan adanya pembelajaran daring, apalagi dia masa anak usia dini, dimana menurut saya mereka itu lebih baik banyak berperan dibandingkan dia harus bermain gadget. Sedangkan waktu dulu saja yang saya tahu bahwa anak-anak itu tidak diperbolehkan bermain gadget ya, malah sekarang seperti diwajibkan. Iya benar, untuk belajar ya. Iya, judulnya untuk belajar. Betul. Namun kan bisa kita, saya pun tidak bisa menyalahkan namanya peraturan pemerintah, tapi saya juga tidak bisa menyalahkan keluarga gitu kan. Kenapa? Emang pemerintah sudah mengeluarkan peraturan perundang-undang di mana itu tentang kurikulum darurat, kurikulum COVID, di mana di situ pembelajaran itu harus secara daring. Tapi menurut saya di sini emang ada positif dan negatifnya pembelajaran ini, tapi menurut saya lebih banyak negatif yang saya dapatkan dari survei yang saya lihat. Kenapa bisa dibilang banyaknya negatifnya? Karena tidak semua warga Indonesia itu melihat adanya teknologi. Terus tidak semua juga warga Indonesia itu memiliki uang untuk membeli handphone ataupun membeli kuota. Mungkin bisa membeli handphone tapi nggak bisa beli kuota. Nah, untuk saat ini menurut saya seharusnya pemerintahan selama 1 tahun lebih ini kan kita sudah uji coba tentang daring ini. Tapi pandemi masih belum selesai kan. Saya harap sih pemerintah melihat generasi-generasi yang sangat emang dia penerus bangsa ke depannya gitu. Jangan sampai kita kehilangan satu generasi lagi gitu. Cukup generasi yang ini saja kita sudah hilang, dan itu pun sudah sangat berharga sekali. Ketika pendidikan dilumpuhkan, bagaimana perekonomian maju gitu. Saya sebenarnya miris sekali dengan peraturan ini. Sedangkan di saat sekolah itu didaringkan, tapi perekonomian menurut saya masih aktif gitu kan. Sedangkan dari hasil perekonomian itu kita harus punya ilmu, dan ilmu itu ada di pendidikan. Nah, ketika itu dilumpuhkan, bagaimana perekonomian kita bisa maju? Harusnya lebih bijak lah dalam buka peraturan-peraturan itu. Misalnya, kita dari misalnya 50%. Jadi setidaknya si guru itu mengetahui ini si anak ini selama kita memberikan tugas, apakah dia emang mengerjakan, apakah dia konsisten atau tidak. Jadi kan di situ si guru itu bisa mengevaluasi, dan jadi guru itu menurut saya tidak memakan gaji buta. Kan kadang cuma tugas tulis ini, nanti fotokan kirim ke ibu, sudah selesai. Apakah dia tahu proses pembelajarannya gimana? Apalagi PAUD, siapa tahu dikerjain sama mamahnya. Itu yang belajar anaknya atau orang tuanya gitu kan. Itu yang akan. Jadi menurut saya semoga aja tahun ini benar gitu ya keputusannya bahwa akan tatap muka. Itu sangat berbahagia sekali saya Bulan mendengarnya. Juli ya, ini sudah Iya. sekitar pertengahan.
mau akhir bentar sangat lagi. dinanti-nantikan. Ya, sangat dinantikan pembelajaran tatap muka, khususnya itu untuk PAUD. Saya sangat-sangat menantikannya karena untuk pembelajaran baca itu kita harus benar-benar kita yang ngajar. Orang tua itu nggak selamanya bisa mengajar anak di rumah karena dia tuh punya punya apa ya, punya kesibukannya, tanggung jawabnya. Takut aja ada orang yang mencari uang untuk apa? Untuk anaknya sekolah. Percuma dong anaknya sekolah, bayaran, tapi anaknya tidak menghasilkan apa-apa. Itu sangat merugikan sekali. Oke, terima kasih, sangat luar biasa dan banyak sekali ya permasalahan yang kita hadapi terkait dengan dunia pendidikan, bahkan merasakan kerugian yang sangat mendalam bagi pendidikan di Indonesia. Namun kita juga bukan berarti menyalahkan peraturan yang ada, begitu ya Teh. Mungkin karena semuanya dibuat untuk kemajuan dan perbaikan mengenai pendidikan ini sebenarnya mau dibawa kemana terkait dengan keadaan dan situasi sekarang gitu. Namun mungkin kadang kita melihat peraturan ini sulit diterapkan gitu ya untuk di lapangan gitu karena mengingat terkait dengan keadaan ekonomi, kemudian pelaksananya pun ada beberapa mungkin oknum yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Bahkan mungkin kalau misalnya dibilang memang benar tadi bahwa untuk anak usia sekolah dasar, mungkin untuk pendidikan anak usia dini itu mereka ada di tahap operasional konkret ya, yang membutuhkan segala sesuatunya secara nyata. Ada mungkin tidak bisa berimajinasi gitu bahwa tadi kereta itu seperti apa, delman itu seperti apa. Jadi mungkin perlu adanya bimbingan atau pengarahan kepada guru terkait dengan metode atau model pembelajaran yang bisa diterapkan untuk pendidikan anak, khususnya untuk anak usia dini dan untuk pendidikan anak sekolah dasar. Oke, terkait dengan permasalahan kita sudah bahas banyak sekali ya yang perlu kita mungkin pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab guru ya, kita sebagai generasi muda, pokoknya tanggung jawab semua orang mungkin ya, karena pendidikan merupakan sektor yang paling bisa dibilang penting sekali gitu ya, karena semua orang meskipun tidak di sekolah yang namanya menuntut ilmu itu sangat diwajibkan gitu ya, bahkan di dalam agama kita pun menuntutkan kita untuk menuntut ilmu gitu. Oke. Mungkin selanjutnya nih terkait dengan permasalahan tadi, kira-kira menurut teteh-teteh di sini solusinya seperti apa gitu? Solusinya terkait permasalahan yang tadi dari teteh mungkin ada solusi kira-kira gimana ya untuk memperbaiki permasalahan yang ada gitu. Meskipun memang sangat sulit sekali untuk merubah kebijakan gitu ya, karena istilahnya kita di sini sebagai rakyat berada di lapangan mungkin ya bisa dibilang. Jadi mungkin solusi sederhana yang bisa kita lakukan untuk agar mungkin peraturan ini bisa terrealisasi atau mungkin solusi-solusi lainnya yang bisa disampaikan. Dari Teh Pira dulu mungkin boleh. Oke, dari tadi permasalahan-permasalahan yang ada, yang muncul, mungkin saya sendiri tadi yang telah saya paparkan itu permasalahannya salah satunya itu kehilangan satu generasi gitu ya. Nah, ini tuh tadi yang saya katakan bahwa golden age atau umur-umur emas itu sebetulnya menjadi sangat penting, di mana keluarga ini menjadi salah satu faktor utama atau salah satu peran penting dari si anak, pembentukan anak seperti itu. Nah, dari situ kita sebagai keluarganya harusnya bisa merangkul, harusnya bisa memberikan edukasi yang bisa dikatakan benar kayak gitu, tidak membenarkan bahwa memainkan HP itu selalu belajar, tidak. Kita harus bisa mengevaluasi juga bahwa takutnya si anak itu menjadi anak yang kurang baik, kita harus memantau seperti itu, menjadi keluarga harus menjadi pelindung seperti itu ya. Mungkin dari teteh dulu deh. Oke, boleh deh dari Teh Ratna gimana nih? Oke, untuk solusi dari semua problem-problem yang tadi saya sampaikan, yang pertama emang kita harus dalam dunia sektor pendidikan, saya harapkan sesuai jurusan, sesuai prodi. Jadi kenapa saya berkata seperti itu? Karena kan di saat kita menuntut ilmu, apalagi sesuai prodi, kita tuh tahu istilahnya metode-metodenya atau sekiranya apa yang harus kita lakukan itu udah selaras gitu. Jangan sampai yang
jurusan ini malah masuknya ke dunia pendidikan, itu diterima-terima saja. Nah, inilah yang menjadi PR menurut saya. Berbeda ranah gitu. Iya, jadi harusnya satu ranah. Agar ketika kita satu ranah kan otomatis kita satu tujuan dan itu akan mencapai. Udah punya background juga gitu Iya. ya, pengalaman. Kalau misalnya nggak punya background ya akhirnya rusak satu generasi menurut saya. Nah, terus untuk yang tentang COVID, ya tentang COVID itu, menurut saya saran pertamanya itu emang benar kata Kak Fira ya, perhatian dari keluarga. Yang kedua itu kan tidak semua keluarga perekonomiannya itu memadai. Nah, kadang orang tua itu mungkin karena dia di apa ya, kayak di buru-buru kebutuhan ya, kayak "Aduh, ini kebutuhan ini, jadi dia tidak bisa memperhatikan anak gitu kan. Yang penting anak itu dikasih HP mungkin dia benar buat sekolah gitu, ternyata si anak itu yang bermain atau apa gitu. Menurut saya selain orang tua, saya di sini harus ada dari pemerintahan juga yang memperhatikan anak tersebut, memperhatikan keluarga tersebut. Nah, maksudnya diperhatikan seperti apa? Sekiranya itu yang emang membutuhkan bantuan, itu emang yang benar-benar membutuhkan, tidak sampai salah sasaran gitu kan. Kenapa saya bilang pemerintahan pun harus ikut memperhatikan si anak tersebut. Jadi itu kita bisa dari step by step kan. Gak mungkin dari presiden langsung turun ke rumah gitu kan. Itu suatu hal yang mustahil gitu kan. Kita kan di Indonesia ini ada tatanan, ada step by step. Dari rumah ke rumah itu kan ada Pak RT gitu kan. Bisa tuh dari RT itu perhatiannya ke masyarakatnya, ke RT-nya. Kira-kira apa sih keluarga mana yang emang sekiranya perekonomiannya minim dan dia itu benar-benar membutuhkan bantuannya agar si orang tua itu bisa memperhatikan si anak. Nah, ketika dari RT, otomatis kan nanti dari RT itu kan ada ke kepala RW, terus ada ke kadus. Nah, nanti kan akan dilaporkan itu di desa. Di desa itu kan pasti kan ada bantuan-bantuan yang emang khusus untuk keluarga-keluarga yang tidak mampu gitu kan. Nah, ketika di situ nanti pun bisa kita kayak apa ya, minta surat rekomendasi untuk sekolah. Jadi kalau ada bantuan apa tentang kuota atau apa dari pemerintahan, si anak tersebut itu mendapatkan bantuan tersebut karena emang layak gitu. Sehingga menurut saya di situ problem-problem tentang si anak itu main gadget yang berlebihan itu tidak akan terjadi karena si orang tua itu akan memperhatikan. Menurut saya orang tua mungkin tidak memperhatikan karena dia itu dia kayak buru-buru, dia itu harus kerja ini, harus ini, harus ini. Jadi kan mungkin ada kelelahan atau apa gitu kalau menurut saya. Nah, terus dalam sekolah juga jangan sampai hanya memberikan tugas yang sekiranya itu hanya menggugurkan tanggung jawab dia saja gitu. Jadi di situ juga guru tuh harus adanya namanya evaluasi. Bisa lah kalau misalnya seminggu sekali atau setiap hari itu mungkin terlalu berat untuk guru, kita bisa 1 bulan evaluasinya. Evaluasinya seperti apa? Mungkin kalau misalnya kita berkerumun kan emang ada aturan dari pemerintah tidak boleh kan. Bisa lah kalau misalnya TK atau PAUD atau SD itu kan rumah mungkin jarak dekat, bisa dibuat kelompok itu misalnya 5, terus si guru itu datang, itu bisa untuk mengevaluasi kira-kira si anak ini benar nggak ya belajar, si anak ini tahapnya udah sampai mana pembelajarannya, dia udah memahami nggak nih materi-materi yang saya tadi sampaikan. Jadi perhatian seperti itu menurut saya tidak akan kita kehilangan satu generasi kayak gitu, dan itu pun kita tidak melanggar peraturan menurut saya karena kita tidak berkerumun, tapi kita di sini bagaimana caranya kita mentaati peraturan tapi kita juga memenuhi tanggung jawab kita Bisa gitu. berlangsung ya Iya. kegiatan pembelajaran. Iya, jangan sampai kita emang mentaati banget tapi kita sampai lupa sama tanggung jawab kita, seperti itu kalau menurut saya. Oke, dari Teh Fira mungkin ada tambahan? Oke, sudah cukup ya sepertinya tadi sudah diutarakan juga berbagai solusi. Namun mungkin pemerintah juga tidak diam ya, sepertinya ada beberapa solusi yang dilaksanakan terkait dengan
bantuan-bantuan, tetapi mungkin kita kembali lagi ke lapangan gitu ya. Karena pada dasarnya itu kebanyakan atau mungkin ada beberapa bahkan yang memang kelihatannya memang memprihatinkan keadaan ekonominya, perlu kita bantu namun dia tidak pernah mendapatkan bantuan gitu. Kayaknya sih untuk anak PAUD sampai SMP itu atau SMA itu emang ada bantuannya yang saya ketahui. Namun itu melalui sebuah aplikasi Dapodik atau itu anak yang terdaftar di dinas. Nah, cuman di sini itu perhatiannya dari sekolah yang kurang. Mungkin kita itu males atau gimana ya, padahal kuota itu sangat dibutuhkan oleh anak-anak tersebut, oleh orang tua tersebut, sehingga kebanyakan untuk anak-anak usia dini atau untuk anak-anak itu tidak mendapatkan bantuan kuota, hanya mahasiswa saja kebanyakannya itu. Jadi itulah menurut saya kenapa perlunya perhatian dan jangan sampai ada double jabatan di suatu sekolah. Jadi sehingga kalau ada double jabatan di satu sekolah atau apa itu, sehingga si orang itu tidak akan profesional dalam satu pekerjaannya. Kenapa saya meminta satu profesi dia mengerjakan satu. Jadi ketika kita mengerjakan satu, menurut saya itu akan lebih profesional, lebih fokus gitu kan. Kalau emang dia sebagai guru, ya sudah, dia berarti tugasnya mengajar dan mengajar, tidak usah menjadi operator atau lain sebagainya. Ketika dia emang tugasnya menjadi operator sekolah, ya udah tugas dia apa, hak dia apa, kewajiban dia apa. Jadi jangan sampai double gitu sehingga membuat orang itu tidak profesional. Menurut saya seperti itu. Ini tuh kebanyak ya emang ya sifatnya manusia itu sifatnya emang luar biasa gitu ya, tidak bisa dihilangkan gitu. Dan itu menurut saya tergantung kepada diri kita sendiri dan pemerintahannya juga. Ketika ada, mungkin kalau misalnya nanti ada peraturan pemerintahan, jangan sampai ada double jabatan. Menurut saya itu akan lebih baik untuk kemajuan Indonesia. Oke, terima kasih luar biasa sekali ya. Jadi mungkin karena ketidaktahuan dan kekurangan informasi atau mungkin juga orang tua tidak bisa mengoperasikan begitu ya, karena mungkin banyak sekali yang harus diurusi oleh orang tua kita gitu ya, bukan hanya terkait dengan pendidikan, namun kita kembali lagi bahwasanya pendidikan itu merupakan tanggung jawab bersama gitu. Sesibuk apapun mungkin selaku orang tua, selaku kakak, saudara, mungkin bahkan tetangga kita kalau misalnya punya anak-anak kecil, kita bisa bantu mungkin untuk sekolahnya. Meskipun kita tidak bisa memberikan banyak mungkin ya, tapi sedikit bantuan dari kita kan sangat berarti sekali untuk anak-anak. Oke, mungkin tadi terkait dengan solusinya. Nah, selanjutnya kan pendidikan merupakan suatu yang sangat penting sekali ya untuk kita bahas di masyarakat. Dengan pendidikan yang baik juga masa depan seseorang akan menjadi lebih terencana dan terjamin gitu. Kemudian menurut Teteh nih gimana cara untuk mengedukasi anak-anak ini dengan menggunakan pendidikan karakter atau dengan menggunakan cara apapun agar anak-anak ini tidak kehilangan kegiatan pembelajaran gitu. Kira-kira bagaimana cara mengedukasinya? Mungkin dari Teh Pira dulu boleh? Untuk mengedukasi pendidikan itu salah satunya menjadikan menerapkan pendidikan karakter ya pada anak. Ini betul sekali tadi sebenarnya berkaitan dengan pertanyaan yang sebelumnya ya, yang telah dibahas oleh Teh Ratna, bahwasannya pendidikan itu kita tuh harus sesuai ranah gitu ya Teh. Jadi kalau misalkan guru SD ya dari jurusan PGSD, guru PAUD ya dari PAUD, pendidikan PAUD, begitupun dengan guru ekonomi mungkin harusnya sesuai ranah, bukan mungkin lagi harusnya sesuai ranah. Karena memang misalkan kita dari manajemen tapi menjadi pengajar, mungkin backgroundnya itu lebih ke manajemen. Meskipun ada pendidikan tambahan untuk si manajemen itu, tapi kan berbeda dengan yang lulusan dari pendidikan khususnya kayak gitu. Itu menjadi salah satu faktor penting sih menurut saya untuk menerapkan pendidikan seperti itu. Lalu yang kedua itu mungkin gini Teh, dari metode pembelajaran. Nah, untuk pendidikan usia dini atau pendidikan sekolah dasar itu pasti tadi itu diterapkannya itu metode-metode yang menerapkan operasional yang konkret gitu. Contoh kita membahas pasar.
ya kita harus datang dulu ke pasar kayak gitu. Ini kayak gini. Berbeda dengan sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, itu mungkin mereka bisa mengimajinasikan seperti apa sih pasar. Ada uang, ada penjual, ada pembeli, seperti itu mungkin kayak gitu kan. Oke, dari Teh Ratna gimana nih caranya? Iya, untuk pendidikan karakter ini. Oke, menurut saya cara untuk adanya pendidikan karakter terhadap anak itu pertama itu mungkin orang tua menurut saya. Dari Karena lingkungan terkecil. iya, dari lingkungan terkecil itu orang tua. Jadi bagaimana cara mereka mendidik anak tersebut? Karena karakter itu kan dibentuk gitu kan. Dan dibentuk itu berarti kan harus terus menerus. Tidak sekali jadi gitu kan. Dan karakter itu menurut saya tidak bisa diteorikan gitu kan. Karena emang itu kan perilaku dia. Apa yang ditanam oleh orang tua tersebut gitu kan. Menurut saya di sini peran paling penting itu emang orang tua. Namun di sini juga ada peran kita sebagai guru untuk membentuk karakter si anak. Nah, contohnya kita berikanlah dia rasa percaya pertama. Kenapa sih kok rasa percaya dulu? Kenapa nggak tanggung jawab dulu atau apa? Ketika si anak itu percaya, dia percaya diri, dia mampu, dia bisa, mungkin dia akan lebih tanggung jawab menurut saya. Ketika si anak itunya saja tidak percaya diri dan kitanya sebagai guru tidak memberikan kepercayaan, itu pasti kan karakter dia mungkin akan lebih diam menurut saya. Karena terus ke kita juga nggak akan hormat. Jadi kayak lebih apa ya? Lebih bodoh amat gitu kan. Jadi dia terus background seorang orang tua ataupun background seorang guru itu jangan sampai ditakuti oleh si anak itu, karena itu akan membentuk karakter. Jangan sampai ditakutinya kenapa sih gitu kan kita tuh orang tua harusnya ini, tapi saya lebih condong itu kita itu harusnya disegani gitu kan. Kenapa harus disegani? Tapi untuk itu gimana cara kita ini juga memperlakukan cara itu mau takut sama kita atau segan sama kita. Jadi jangan sampai kita itu terlalu keras ataupun terlalu lembek, tapi kita tegas. Ketika dia salah, ya kita beritahu yang baik-baik dulu. 1 kali, 2 kali, 3 kali kesalahan itu terus terulang. Berilah hukuman agar memberikan efek jerak gitu kan. Jangan sampai kita marahin atau apa-apa gitu. Terus ketika di sekolah, si anak itu kan kalau misalnya anak kan otomatis ya namanya anak usil ke temannya itu kan sudah sesuatu hal yang lumrah gitu kan. Entah itu si anak lagi belajar atau apa, mungkin kadang temannya itu suka aja yang ngeludahin atau apa gitu kan. Nah, si guru itu jangan sampai memarahi si anak yang meludahi. Nanti dia itu akan merasa bahwa wah kok ibu ini kasih ya lebih sayang ke dia. Tapi lebih baik kita memberitahu atau kita merangkul si anak yang aktif itu. Karena ketika si anak yang hiperaktif, ketika kita sering rangkul, dia itu butuh perhatian gitu. Karena dia tuh mungkin entah di rumahnya atau di mananya dia itu kurang perhatian, dan berikan dia tanggung jawab. Nih kamu harus ini, kamu harus ini. Jadi di situ melatih namanya ketanggung-jawaban dia. Terus kita juga sebagai guru itu apa ya, harus memberikan contoh. Entah itu orang tua ataupun guru harus memberikan contoh. Jadi ketika kita menyuruh, nah belikan bawang gitu, saya ke pasar atau saya ke warung gitu kan. Coba kita awali dengan minta tolong. Nah, ibu boleh minta tolong, apa ibu belikan ini gitu kan. Terus nanti pas barangnya sudah datang, kita ucapkan terima kasih gitu. Kadang perhatian seperti itu, pendidikan seperti itu, apa ya, menurut saya sekarang seperti sederhana, tapi itu efek yang sangat sangat berpengaruh banget buat nanti dia ke depannya. Sekarang kan kebanyakan orang hanya menyuruh tapi tidak tahu terima kasih. Tidak tahu apa itu minta tolong, karena dia itu tidak dididik dari kecilnya. Tapi ketika kita dididik dari kecil, cara minta tolong, kita bilang terima kasih, cara kita menghargai, cara kita berpendapat atau apa, menurut saya itu tuh kalau pendidikan karakter itu dari lingkungan juga, orang tua yang sangat berpengaruh besar, begitupun dari guru tersebut. Begitu. Oke, terima kasih sudah sangat gamblang sekali ya dijelaskan mengenai edukasi terhadap anak gitu. Bahwasanya anak-anak itu kadang kalau salah bukan berarti kita harus marahin juga gitu ya.
Mungkin kita perlu memberikan perhatian, memberikan nasihat, mungkin yang memberitahu bahwa yang kamu lakukan itu salah, nah seharusnya bagaimana gitu ya, dikasih tahu juga yang benarnya. Mungkin itu terkait dengan cara mengedukasi anak, karena sebenarnya bagaimana? Oke. Terus kan kita suka bilang ya, nah jangan ini gitu Ya. kan. Anak itu ketika kita bilang jangan, dia itu lebih penasaran. Ya, Ya. Nah, kenapa? Emang itu dasar dari cara berpikir anak. Kok jangan ya? Aduh, kalau misalnya aku ngelakuin, kira-kira apa yang terjadi? Jadi dari penasaran itu dia itu bakal ngelakuin. Jadi lebih baik kita bilang, nah kamu mau itu, nanti kamu gini, nggak apa-apa. Jadi kita memberitahu, tapi jangan sampai ada kata jangan, karena ketika ada kata jangan itu akan berkebalikan menurut saya. Si anak itu akan lebih melakukan. Ketika kita juga ya nggak harus anak lah, kita aja yang masa remaja dikasih tahu jangan, malah kita tuh dilakuin kan ya, karena penasaran ya. Jadi lebih baik kita cobalah ngasih tahu yang baik-baik, tapi jangan diawali kata jangan, karena itu akan membuat orang itu penasaran menurut saya. Oke, itu sangat menjadi tips sekali ya untuk mungkin kita kalau misalnya punya adik-adik di rumah bisa dijadikan salah satu apa ya, alternatif gitu kalau misalnya untuk memberikan pelajaran atau misalnya ketika anak-anak melakukan kesalahan bisa dijadikan salah satu alternatif untuk bagaimana agar si anak itu tidak mengulangi kesalahannya. Oke, selanjutnya nih mungkin sedikit menyinggung mengenai organisasi yang teteh-teteh ya di kampusnya masing-masing gitu. Saya ingin tanya, mungkin ada nggak sih di organisasi teteh-teteh itu yang mungkin memiliki program kerja seperti itu, memperhatikan anak-anak itu baik di lingkungan kampus atau di lingkungan teteh-teteh sekitar gitu. Misalnya di Hima PGSD Universitas Islam Aliyah mengadakan program kerja apa nih untuk anak-anak seperti itu? Ini dari Teh Ratna dulu boleh. Oke, kebetulan saya itu mengikuti dua organisasi. Yang pertama itu di internal dan eksternal. Nah, untuk di hibahnya sendiri, karena emang saya akui ya, karena kita pandemi ini, tadinya kita mempunyai program kerja entah itu seminar tentang keguruan untuk kita, jadi agar si guru itu mengetahui bagaimana si anak tersebut gitu kan. Terus ada juga yang namanya kayak apa ya, taman baca keliling. Nah, itu sempat dilaksanakan waktu itu pada saat saya ikut juga di situ menjadi kepanitiaan. Itu pada saat ketuanya itu Mas Ayudi di situ. Kita mengadakan taman baca itu di Desa Cilimus. Itu antusias anak-anak itu sangat luar biasa. Mereka pulang sekolah itu mereka benar langsung datang ke acara tersebut untuk membaca, mendongeng, makan bersama. Dan hanya perhatian seperti itu aja, anak-anak itu sudah sangat luar biasa senangnya gitu. Nah, di sini juga saya juga sebenarnya ingin sekali ya, entah itu di desa saya atau di desa mana aja, itu kan pasti ada ya namanya anak muda gitu kan. Pasti ada namanya anak muda, nggak mungkin lah nggak ada. Entah itu mau dia bentuk paguyuban atau apalah terserah gitu kan. Tapi kita harus lebih memperhatikan anak. Kenapa gitu harus memperhatikan anak? Karena anak itu ketika kita diajak bermain, jadi biarkan dia nggak main gadget itu, kita bukalah taman bacaan atau ke pojok wifi. Tapi di pojok wifi itu harus ada yang memantaunya gitu kan. Jadi di situ kayak kita, yuk dek kita belajar tuh kan nih tentang pembelajaran misalnya si kancil. Kok si kancil gini-gini kenapa ya gitu. Jadi ketika ada perhatian itu dari kita sebagai mahasiswa, menurut saya itu salah satu cara kita membantu pemerintahan untuk kemajuan pendidikan di Indonesia ini gitu kan. Nah, untuk di HMI juga, saya memasuki HMI. Untuk di HMI juga kita itu sering ngadain kajian-kajian. Di situ juga entah itu tentang kajian untuk kitanya, administrasinya, atau tentang problem-problem di pemerintahan lain. Di sini juga insya Allah nanti akan ada tentang keperempuanan, di mana perempuan itu kan sebagai madrasah pertamanya anak-anak gitu kan. Insya Allah nanti akan ada acara itu. Oke, mungkin dari Takira gimana nih? Kalau dari saya pribadi, saya mengikuti organisasi BEM Universitas Kuningan mewakili ya. Kebetulan saya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saya pasti ada
program kerja yang berkaitan dengan anak-anak gitu. Salah satunya itu sekolah rakyat teh. Jadi kita Sekar atau sekolah rakyat ini kita mengunjungi sebuah desa menjadi desa binaan, di mana kita itu apa ya istilahnya bukan mempekerjakan tetapi melatih anak-anak, tapi lebih khususnya ke anak-anak itu untuk menjadi misalkan kita kan backgroundnya itu ada di pendidikan ekonomi, ada dari PBSI, ada dari PBI, ada, jadi kita itu di sana nantinya harusnya ada pembelajaran ekonominya, ada misalkan kayak gitu, sosialnya ada, karena memang kita memiliki background yang beda-beda kayak gitu ya. Nah, kebetulan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan BEM Univ itu dari Fakultas Kehutanan. Jadi maunya ada penanaman seperti itu, kayak gitu. Tapi pengennya, tetapi karena kendala memang sekarang saat ini situasi dan kondisinya tidak memungkinkan, kita itu menargetkan pada bulan September. Tapi kalau misalkan kedepannya masih situasi kayak gini, mungkin tidak akan berjalan sepertinya kayak gitu ya. Karena kita juga tidak bisa melanggar peraturan ya, tidak bisa berkerumun. Nah, dari Sekar itu sendiri kita maunya ada pagelaran. Jadi ada output dari si Sekar ini. Biar si anak itu merasa dihargai bahwa kemarin kita belajar itu nanti dipentaskan loh, misalkan kayak gitu. Karena di Sekar ini sendiri kita ada pementasan pelatihan seni budayanya kayak gitu. Misalkan ada baca puisinya, ada nyanyinya atau apapun kayak gitu. Iya, karena si anak itu biar nggak jenuh gitu. Tapi dari pengalaman kemarin sebelum organisasi BEM, di Hima saya juga ikut di Hima itu kita mengelilingi TBM gitu teh. Kalau teteh tadi justru tetehnya yang punya TBM-nya gitu ya, terjun langsung. Kalau kita sendiri mengelilingi gitu teh. Jadi mengunjungi misalkan kemarin itu salah satunya di Windu Haji ada TBM tanam baca gitu. Kita itu mengunjungi desa tersebut, TBM tersebut. Jadi kayak kerjasama selama 3 pertemuan itu kita mengadakan 3 pertemuan. Setiap minggu itu 1 pertemuan. Jadi pertama itu kita perkenalan, terus sebenarnya problematika di situ itu apa gitu. Karena memang banyak sekali antusiasnya di TBM tersebut, banyaknya anak kecil gitu. Kelas 1, kelas 2 itu banyak sekali gitu. Nah, di akhirnya itu kita melakukan pementasan juga seperti itu, tapi lebih ke sederhana gitu. Oke, terima kasih. Mungkin kalau misalnya kita perhatikan, memang anak-anak ini bukan cuma harus pintar gitu ya. Mereka juga harus menguasai mengenai seni-seni kebudayaan kita yang kita miliki. Kalau bukan anak-anak dan kita yang mengembangkan, melestarikan, mau siapa lagi gitu. Dan mungkin sedini mungkin kita perkenalkan mengenai seni-seni daerah dan lain sebagainya. Jadi memang peran kita sebagai generasi muda ini sangat penting sekali ya untuk pendidikan anak gitu. Terlebih lagi mungkin kita juga membantu para orang tua ya yang memang memiliki kesibukan yang sangat beragam gitu, yang sangat padat sehingga anak-anaknya ini kurang dibimbing oleh orang tuanya, dan kita di sini hadir untuk sedikit memberikan kebahagiaan, memberikan ilmu, berbagi pengalaman juga sama anak-anak gitu, bahwasanya memang kita belajar itu nggak harus di sekolah, kita berkumpul bersama, bercerita juga termasuk ke dalam pembelajaran, mungkin sederhananya seperti itu ya. Nah, kita kembali lagi nih kepada status kita nih sebagai generasi muda gitu. Kira-kira tadi kan kalau misalnya hal konkret yang sudah dilakukan di organisasi itu sudah dijelaskan sekali ya di organisasi masing-masing. Nah, untuk teteh-teteh sendiri, apakah di masyarakat atau di lingkungan tempat teteh tinggal gitu, kira-kira apa nih cara konkret apa atau peran apa yang sudah diambil di masyarakat? Mungkin dari Teh Rata dulu boleh? Sebagai generasi ya, hal apa sih yang harus kita lakukan, apalagi hal konkret itu di daerah kita aja sendiri gitu. Menurut saya hal konkret yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa atau saya sendiri gitu kan, harusnya adanya kerjasama antara kita sebagai anak-anak muda dengan desa untuk membentuk suatu perpustakaan. Nah, atau disebut taman baca atau apalah istilahnya itu kan.
Nah, ketika desa itu cerdas, maka perekonomian pun akan berjalan sesuai gitu kan. Jadi saya juga ingin sekali di daerah saya gitu kan, itu ngadain namanya perpustakaan. Dan di situ pun saya tuh ingin sekali namanya adanya kayak kita tuh bergilir jadwal di mana seorang misalnya kelompok A hari ini itu dari jam sekian sampai jam sekian gitu kan. Nah, itu pun harus ada kayak kita tuh kan kalau nggak mungkin kan anak-anak itu tahu bahwa ada taman baca kalau kita tidak disosialisasikan. Nah, untuk cara mensosialisasikannya itu kan bisa dengan kita datang ke sekolah-sekolah untuk memberikan pengumuman ataupun bisa ke RT-RT atau seperti apa kan. Ketika itu saya ingin sekali, saya juga ingin gitu ya namanya ngajak kerjasama, cuman anak-anak pemuda di daerah saya itu lebih cenderung dia itu lebih fokus pada perekonomiannya dibandingkan dengan pendidikannya, karena emang bukan karena Cilimus dekat gitu ya dengan pasar, jadi lebih seru di perekonomiannya. Tapi menurut saya, kalau saya sendiri yang emang apa ya melihat ke pendidikan itu, saya belum ada partner gitu kan, nggak mungkin saya berjalan sendiri kalau tanpa partner. Iya, berjalan sendiri tanpa partner itu sulit sekali. Nah, saya pun sekarang sedang mencari sebenarnya, mencari teman partner saya untuk membangun suatu taman bacaan di desa saya. Karena yang saya lihat anak-anak zaman sekarang itu lebih suka kumpul di lapang untuk main bola. Emang sih, main bola itu untuk olahraga atau hal yang untuk kesehatan dan lain sebagainya. Tapi kan nggak mungkin kita ngitung matematika, nggak mungkin kita perekonomian itu dimain apa sih caranya itu dengan bermain bola kan? Itu kan harus terus eh, ada yang bilang karena emang apa ya, apa sih namanya teh, jadi ini loh emang desa kita tuh kayak gini, nggak suka baca, nggak suka ini gitu. Nah saya tuh membiasakan iya, jadi malah kebiasaan gitu kan. Nah harusnya itu kan kebiasaan itu yang emang sejak lama itu sudah mencari ciri khas desa tersebut. Kita sebagai generasi muda harusnya mengubah yang tadinya tidak suka baca jadi desa yang sangat-sangat senang baca. Nah, ketika anak-anak kecil itu pandai bercerita, terus dia suka membaca, otomatis kan menurut saya bakal mengharumkan juga nama desa tersebut. Emang sih tidak bisa dipungkiri, perekonomian juga penting. Tapi menurut saya, kalau diri saya sendiri, saya lebih mementingkan pendidikan. Karena menurut saya, pendidikan itu salah satu akar bukan batang ya, untuk bertumbuhnya perekonomian di Indonesia ataupun untuk segalanya di Indonesia ini. Tanpa pendidikan menurut saya Indonesia bisa dibilang buta. Entah itu buta tentang perekonomiannya, tentang sosialnya, atau tentang. Jadi menurut saya ingin sekali untuk semua desa-desa di sini lebih memperhatikan pendidikan. Bukan berarti saya menyampingkan hal yang lain, tapi kan akarnya loh. Kalau akarnya sudah kuat, gimana? Pasti kan ke atasnya juga bakal lebih kuat. Tapi ketika akarnya rapuh, lama kelamaan walaupun batangnya kuat, pasti kan akan tumbang. Seperti itu. Kalau dari saya pribadi ya, mahasiswa itu ketika kita melihat mahasiswa pasti di masyarakat itu kelihatannya wow gitu ya teh, ya mahasiswa maha gitu besar segala tahu gitu. Padahal kenyataannya kan kita juga masih sama-sama belajar kayak gitu kan. Nah kalau peran saya sendiri karena saya menyadari bahwa saya ini seorang mahasiswa, agent of change gitu ya salah satunya, kita tuh harus mau berinteraksi atau sosialisasi dengan masyarakat. Salah satunya itu saya ikut di TBM itu sendiri. Alhamdulillahnya kita udah terbentuk meskipun partner saya itu tidak melanjutkan, bisa dikatakan kayak gitu ya, tidak melanjutkan sekolah, tapi dia sadar betul bahwa pendidikan itu sangat penting gitu. Dan TBM kita itu suka kerjasama sama TBM lain, misalnya di TBM Gandok Mahardika kayak gitu, USAM kayak gitu. Dan kebetulan saya sendiri juga ikut paguyuban Duta Baca Kuningan. Jadi setidaknya ada sedikit besarnya itu ilmu yang didapatkan di Duta Baca Kuningan itu bisa kita sampaikan di masyarakat kayak gitu ya gitu. Dan kebetulan saya sendiri juga
kadang kalau misalkan hari Minggu itu kan kayak boring gitu, nggak ada perkuliahan gitu. Ngundang anak-anak tuh ke rumah, lingkungan sekitar aja yang satu RT atau yang satu lingkungan gitulah, belajar bareng yuk, kalau misalkan ada PR atau apa kita bahas bareng-bareng yuk, kayak gitu teh. Alhamdulillahnya ya, karena sadar betul bahwa memang masih minim mahasiswa di lingkungan saya itu, jadi kayak ini kita mahasiswa jadi ada kesempatan gitu, nggak boleh nggak berperan gitu, pokoknya harus mengubah gitu, seenggaknya sedikit lah gitu teh. Oke. Oke, terima kasih, sangat luar biasa sekali ya. Jadi meskipun sedikit gitu ya peran kita di masyarakat, tetapi kita harus melakukan perubahan gitu, karena perubahan itu tidak bisa langsung besar ya. Kita bawa sedikit-sedikit dulu dari lingkungan kita. Mungkin kalau misalnya sudah berkembang bisa ke rukun warga, ke RW, kemudian nanti mungkin desa kita bisa lebih maju lagi di dunia pendidikan yang seperti itu. Oke, jadi tadi mungkin yang sekitaran desanya Teh Ratna mungkin ya bisa merapat rekan-rekannya yang memiliki visi yang sama untuk mencari partner. Nanti Instagramnya bisa dilihat di bawah ini ya. Oke, jadi mungkin sebenarnya obrolan kita kali ini mungkin lebih mensosialisasikan juga kepada generasi muda, kepada tenaga kependidikan gitu, bahwasanya kita di sini generasi muda siap untuk membantu masyarakat sekitar, khususnya di lingkungan kita ya. Kalau misalnya mungkin di saya, kemudian Teh Ratna, kemudian Teh Pira, dan ada lagi pemuda-pemuda yang lainnya, kita bisa bersatu di desa masing-masing. Insya Allah pendidikan kita ini kedepannya akan menjadi lebih baik lagi ya. Maka dari itu untuk para generasi muda nih, jangan malu meskipun kalian tidak berstatus mahasiswa, tetapi saya balik lagi bahwasanya pendidikan merupakan tanggung jawab bersama gitu. Mungkin itu yang dapat kita bahas ya pada kesempatan kali ini. Sangat luar biasa sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini, karena kita di sini berbagi bersama, kemudian berdasarkan pengalaman ya, berdasarkan pengalaman dan juga berdasarkan ilmu yang kita dapatkan di universitas masing-masing. Nah, jadi untuk Sobat Sanku dimanapun kalian berada, khususnya para generasi muda, kalian jangan pernah malu untuk bergerak. Kalian bisa mencari partner yang memiliki visi dan misi yang sama untuk bersama-sama membangun pendidikan menjadi perubahan. Untuk membangun pendidikan yang lebih baik lagi, khususnya di daerah kalian masing-masing. Jangan ragu untuk melakukan perubahan-perubahan yang kecil, karena sekecil apapun perubahan yang kita lakukan, itu akan sangat bermanfaat sekali untuk masa depan. Nah, untuk Sobat Sanku dimanapun kalian berada, kalian juga jangan pernah mengabaikan anak-anak kita, adik-adik kita, saudara kita, tetangga kita yang memiliki kesusahan, khususnya dalam dunia pendidikan. Mungkin kita bisa bantu meskipun tidak berupa uang gitu ya, istilahnya kita bisa bantu dengan penggunaan teknologinya, kemudian bagaimana ilmu-ilmu yang dia dapatkan agar kita bantu proses pembelajarannya, khususnya di masa pandemi seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kita di podcast kali ini. Saya cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu lagi bersama kami di event-event berikutnya. Langsung saja saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.